saya mengalami drop lagi, akhirnya ijazah tidak bisa keluar. Ketempatan memang honornya memang pas-pasan juga. Oke. Cakap kotor pun itu menjadi hal yang biasa. Ya. Aku aja nggak pernah kupukul di Ya. rumah katanya. Sada, dua, tolu, beta. Oke, kita akan memulai podcast kita. Di sini ada bintang tamu kita, salah satu guru pendidik di SD Negeri Parapat. Oke, coba perkenalkan diri dulu lah. Ya, Horas buat kita semuanya, salam pendidikan buat kita semua, pendidik Indonesia dan para pengajar Indonesia. Perkenalkan, nama saya Frans Nababan, saya seorang guru di SD Negeri 091462 Parapat. Saya mengampu sebagai guru mata pelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Oke, itu dia guys. Oke, jadi gimana kabarnya? Baik-baik ya? Puji Tuhan, Sehat. Oke. Baik, kita mulai dari mana dulu nih? Dari schedule layout pembicaraan. Oke, ini satu pertanyaan ya. Sebelum kerja mengajar, kan dulu sempat kuliah. Di mana kuliahnya? Ya, kalau saya sendiri kuliah di Tarutung, masuk pada tahun 2010 dengan mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Ya. Namun perjalanan kuliah saya ini sangat menarik, di mana perjalanan kuliah saya sudah terbilang memakan waktu yang sangat Lama. panjang, Ya. karena pergumulan atau tantangan yang terjadi. Yang pertama, ketika itu saya tahun ketiga sebelum saya memasuki masa praktik lapangan, ketika itu saya mengalami sakit penyakit, ya masalah dalam fisik, ya akhirnya yang membuat itu saya untuk mengikuti praktik lapangannya sangat terkendala, tapi puji Tuhan bisa terlampaui. Akhirnya di tahun yang sama juga saya menyusun skripsi, tapi di luar dugaan saya mengalami drop lagi. Akhirnya saya mengambil inisiatif, akhirnya saya cuti, kemudian di tahun berikutnya saya mengambil kembali, melanjutkan cuti yang 1 tahun dengan skripsi yang ada, karena mata kuliahnya sudah habis. Jadi pada saat itu saya mengikuti skripsi lagi, akhirnya yang terjadi lagi ada. Di mana saat itu terjadi pergantian rektor. Pergantian rektor, akhirnya ijazah tidak bisa keluar dan wisuda juga terkendala dan mundur 1 tahun kemudian. Dan saya masuk tahun 2010, akhirnya keluar di tahun 2016. Jadi total saya kuliah sebenarnya sudah tidak standar lagi, 6 tahun. 6 tahun, oke baik. Terus ini, dong saya saya kuliah, terus sempat kerja. Di tahun 2016, di tahun 2010 saya tamat, saya tidak langsung bekerja karena ketepatan pada saat itu orang tua, ibu, oma dalam bahasa Batak ya, dalam bahasa Batak itu punya usaha. Akhirnya saya melanjutkan usaha dari orang tua, dan sekitar tahun 2016 sampai 2019 saya masih dalam berada zona usaha. Akhirnya 2019 di bulan Juli saya diminta sama pihak sekolah, yaitu tepat di SD 1 Parapat. Ketepatan saat itu kepseknya itu Ibu Istindaun meminta saya untuk masuk mengajar dan mengampu mata pelajaran agama. Tapi di tahun 2020 saya sempat resign sebentar, sekitar 8 sampai 10 bulan kalau tidak salah, karena pada saat itu ada yang namanya ini anggota DPR menyarankan untuk ke Tarutung untuk kerja. Jadi saya resign. Jadi saya resign. Resignnya bukan karena sesuatu hal atau gara-gara honor atau apa? Oh ya, ketepatan memang honornya memang pas-pasan juga. Memang pas-pasan juga. Satu alasannya itu ya. Pertama itu. Cuman ketika itu ada peluang, saya ambil, ada rencana yang lebih baik lagi, akhirnya saya ambil
keputusan untuk resign. Ya. Memang berat. Ya. Karena meninggalkan sekolah yang belum lama dijalani, Ya. hanya setahun lebih. Akhirnya saya pindah, saya keluar, menyiapkan semua konsep-konsepnya. Ya. Tapi yang terjadi lain lagi cerita. Pada saat sesuai itu, dengan ekspektasi. Iya, di luar ekspektasi terjadi kembali. Ya. Di mana persiapan saya yang sudah penuh untuk berangkat ke Ya. tepatnya ke Tapanuli Utara. Pada saat itu tahun 2020, saya terhalang kemudian lagi dengan hal pada saat itu COVID. Ya benar, ya. Tahun 2019 2020 COVID pertama terjadi. Ya. Akhirnya saya balik lagi. Gagal untuk berangkat. Gagal punah. Ya, itu memang jalan Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Ya, akhirnya pada tahun 2020 itu juga saya diminta kembali karena pihak sekolah tahu saya tidak jadi berangkat. Itu kembali lagi ke sekolah ya? Iya, tapi memang pada saat itu yang menggantikan saya posisinya juga dia pengen merantau juga. Oke. Jadi pas posisi gangnya saya masuk lagi kembali dan akhirnya pada tahun 2020 itu juga saya sampai sekarang mengajar di sekolah itu ya. Dan itulah ya perjalanan honor saya selama dari tahun 2020 hingga 2024 jadi guru honorer. Iya. 2020 sampai 2024. Dan di tahun 2024 ini mengikuti ujian PNS ya. PNS dan ASN P3K. Ya, P3K. Ya, oke. P3K. Dan itu berhasil lolos. Iya, puji Tuhan tahun 2023 saya mengikuti ujian. Ya. Karena terhitung kerja saya sampai di tahun 2023 saya ikut ujian terpanggil dan di tahun 2024 di baru-baru ini saya dilantik bersama dengan 4.000 peserta lainnya. Oke, berarti sekarang sudah resmi menjadi puji Tuhan. P3K. Oke ya. Oke, sekarang ini saya mau tanya, kalau melihat sistem belajar mengajar di sekolah zaman sekarang ini, gimana pendapatnya? Apa lebih maju ataukah mundur, semakin mundur sekarang sebagai guru sekarang di SD negeri? Gimana pendapatnya? Terima kasih. Kalau untuk ini menurut saya pribadi ya, kalau untuk pendidikan di Indonesia ini sangat maju sebenarnya sekarang, progresnya sangat bagus. Cuman ketika ini implementasinya banyak halangan-halangan, hambatan-hambatan yang terjadi. Itu balik lagi ke SDM. Jadi di kurikulum 2023 ini, kurikulum Merdeka, berbanding terbalik dengan kurikulum K13 karena ada perubahan-perubahan segmentasinya. Jadi ketika kurikulum itu ditujukan kepada pendidikan itu kepada siswanya, targetnya, jadi diferensiasi pendidikan itu mengharuskan seorang pendidik itu untuk bisa mampu menunjukkan skillnya, di mana juga kita sebagai pendidik bisa memberikan kreativitas yang lebih modern, lebih interaktif kepada siswa. Jadi anak-anak itu lebih aktif lagi kembali untuk SDM mereka juga, kemampuan mereka, skill mereka juga terpatri dia. Jadi memang kendalanya ada di mana kurikulum ini menurut saya pribadi di zaman sekarang di pendidikan zaman now untuk Gen Z ini untuk di tingkatannya ada halangan antara perbandingan di kota dengan di daerah, tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan kabupaten sekalipun. Jadi SDM guru itu diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi. Jadi ketika guru itu tidak mampu, maka berpengaruh juga kepada siswanya juga. Jadi ketika siswanya tidak bisa termotivasi untuk belajar, akhirnya sebagus apapun kurikulum itu menurut saya tidak akan rasanya tidak berpengaruh, impact-nya tidak besar untuk kemajuan pendidikan itu sendiri. Jadi apalagi di tingkat kayak di Parapat, di kecamatan, bisa terbilang memang apalagi di negeri, kelemahannya di negeri ini memang ada, tidak bisa dipungkiri kelemahannya untuk sistem ininya, untuk orang tua, komunikasi ke orang tua memang agak dia bisa dibilang untuk ininya tingkat keaktifan di lingkungan orang tua itu untuk ke siswanya
kesadarannya masih terbilang menengah. Jadi belum bisa dikatakan untuk mengikuti total bagaimana bentuk kurikulum itu sendiri. Memang mereka juga masih banyak yang kurang paham. belum paham. Jadi pemaparan untuk kurikulum ini memang masih banyak yang belum melek dia untuk bagaimana bentuk kurikulum itu sendiri. Sekarang kan sistemnya dibuat kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kayak mana sistemnya? Efektif nggak kurikulum merdeka itu untuk sekarang? Ya, kalau kurikulum merdeka, memang seperti yang saya katakan tadi di awal, jadi kurikulum merdeka itu memang dampaknya, impact-nya memang untuk sistem yang lebih baik, memang bagus untuk hasilnya. Tapi ketika itu dilaksanakan kenyataannya, implementasinya ke kenyataan di dalam fakta lapangan, memang untuk penerapan itu masih sangat sulit. Jadi karena memang berdasarkan penguatan profil Pancasila, apalagi mental fondasi untuk pengetahuan kewawasan kebangsaan mereka juga memang mesti dibina lagi. Jor-joran guru-guru itu memang mesti jor-joran, karena memang untuk menyadarkan kembali, karena seperti untuk membuat mental mereka lebih cinta tanah air, bagaimana mereka lebih untuk penguatan ke profil Pancasilanya itu memang kerja keras dari guru itu sangat dibutuhkan. Jadi ketika guru itu tidak mampu untuk melaksanakannya, membuat kreativitasnya memang sia-sia. Tadi kan kita menyinggung masalah moral. Nah, zaman sekarang ini kan, kalau kita zaman dulu mungkin adalah pendidikan moral Pancasila. Sekarang kan itu kayaknya di SD itu atau di SMP atau juga SMA sekarang itu kayaknya dihapuskan. Kira-kira ada solusi nggak PMP ini bisa diadakan lagi? Ya, jadi itu sangat penting sekali untuk murid-murid sekarang ini. Kalau kita lihat murid-murid sekarang ini kan moral itu udah sangat berkurang sekali. Dan juga pendidikan sejarah juga itu perlu sekali. Kayak dulu PSBB namanya kan. Nah, itu sekarang apa masih ada PSBB sejarah dan juga moral Pancasila itu tadi? Ya, kalau PMP, untuk PMP itu masih ada, tapi dalam bentuk P5. Jadi materi pembelajaran itu dimasukkan ke materi bidang studi, tapi dengan materi namanya P5, Profil Penguatan Pelajar Pancasila. Jadi di situ nanti tema-temanya ada yang cinta tanah air, ada tentang bagaimana budaya, kearifan lokal. Jadi di situ tergantung gurunya untuk menarik apa tema yang sesuai dengan siswanya. Jadi kalau untuk di kurikulum merdeka ini memang sangat bagus. Poin-poinnya sangat bagus, cuman ketika itu untuk implementasinya ke lapangan, itu sangat sulit. Karena apa? Karena memang SDM, kembali ke SDM gurunya masing-masing. Tapi itu memang tadi, kalau mulu songon sendiri, makilala, mulu songon di pendidikan noengon. Jadi karakter building karakter itu memang perlu. Jadi ketika itu dibangun dari orang tua, pendidikan itu sebenarnya dibangun bukan di sekolah. Ya, pendidikan itu orang dibangun di keluarga. Jadi di keluarga pondasi paling utama, paling kuat itu awalnya dari keluarga dulu. Jadi ketika itu nanti terbentuk dalam keluarga, mereka keluar ke dalam sekolah, lingkungan sekolah, mereka sudah terbentuk. Tinggal penerapan dari bimbingan dari guru. Tapi memang masalahnya sekarang banyak, memang kendalanya komunikasi antara anak dengan orang tua itu di dalam pendidikan kurikulum merdeka ini memang banyak, memang masih bisa kita katakan masih sedang-sedang untuk pengetahuan orang tua tentang kurikulum merdeka juga. Mungkin kita tanya orang tua itu belum tentu tahu bagaimana konsepnya. Jadi memang pemerintah di sini sudah bekerja keras. Cuman ketika ini sudah diberikan kepada pendidik, maka tugas pendidik adalah untuk penerapan dan pengarahan kepada siswa-siswa. Jadi kalau masalah di PMP dan sejarah itu memang sudah beda tingkatan pengetahuan anak-anak tentang kecintaan negara, memang sudah berbanding terbalik. Mungkin salah satu faktor yang tidak bisa kita pungkiri itu teknologi. Jadi teknologi itu bisa mempengaruhi bagaimana anak-anak sekarang tingkat kesopanan, bagaimana mereka beretika, bagaimana mereka bertegur sapa, tentang bagaimana mereka penerapannya dalam bahasa berbicara. Ya, jadi dampak ini sangat memang tidak bisa kita pungkiri. Di sini tugas guru, saya pribadi memang selaku guru agama, memang kadang ini bisa jadi satu beban, karena dari segi bagaimana siswa itu berbicara terhadap temannya, bagaimana berbicara kepada guru, itu memang balik lagi kepada guru agama. Jadi tidak bisa dipungkiri memang tugas guru agama juga sangat berat di zaman sekarang ini, karena P5 itu juga ada sinkronisasinya dengan pelajaran kewarganegaraan. Itu ada
hubungannya. Jadi di sekolah secara pribadi saya juga sangat sering itu disampaikan sama guru-guru kelas. Ini bagaimana ini Pak Guru Agama? Jadi kadang siswa yang berbuat, guru agama yang kena. Oke. Diminum dulu. Ya. Oke. Jadi kalau soal untuk ininya di building karakter memang balik lagi kedua hal tadi, intra dengan ekstra. Intra tadi keluarga, ekstra itu dari lingkungan sekolah. Jadi balik lagi bagaimana program sekolah, kayak di SD saya sendiri, memang saya pribadi sangat salut karena program dari sekolah juga sangat berkembang. Jadi penggunaan apa yang ada di sekolah itu fasilitasnya dimanfaatkan dengan baik. Oke. Dan mudah-mudahan anak-anak sekolah sekarang, kalau bisa orang tua juga harus aktif, dijauhkanlah gadget dari anak-anak sekolah, apalagi kalau pulang sekolah, harusnya bisa istirahat di rumah dengan baik, tanpa dekat dengan gadget. Setidaknya kasih waktu lah. Pulang sekolah, kasih dulu kerjain PR, baru nanti. Ya itu berproses memang, tapi itu tergantung dari orang tua juga, gimana dia mendidik anaknya di rumah. Oke, sekarang kan, sekarang dari dulu, dari zaman apalah, mungkin sekarang ini yang lebih tenar tawuran masalah anak sekolah. Apakah ini diajarkan juga, diberikan juga arahan di sekolah agar ini jangan sampai terjadi tawuran dan juga bullying terhadap sesama teman sekolahnya, satu kelas atau kelas orang lain atau sekolah lain juga, apalagi kita di daerah ini. Dan mudah-mudahan sih kalau kita lihat di kita ini tawuran masih dibilang jauh lah dibandingkan di kota. Tapi itu kan pasti ada nggak diarahkan itu di sekolah untuk menghindari hal-hal yang seperti itu? Ya, kalau saya pribadi, memang kebetulan saya pribadi juga dikasih emban tugas sama kepala sekolah, dan dari dinas mengutus kepala sekolah dan kepala sekolah menunjuk. Kebetulan saya pribadi ditunjuk sebagai salah satu juga pengurus yang namanya SRA. Apa itu SRA? SRA, Sekolah Ramah Anak. Jadi salah satu pengurus untuk penanggung jawab Sekolah Ramah Anak. Jadi di sini SK-nya juga ada, surat tugasnya ada. Jadi di sini tanggung jawab yang sangat apa? Karena apa? Poin yang pertama tadi bullying. Bullying ini memang tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena di zaman sekarang itu seperti santapan yang biasa, makanan sehari-hari. Pengaruh dari gadget tadi juga. Jadi ketika mereka mendengarkan apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan sendiri di lingkungan permainannya, mereka kadang menganggap cakap kotor pun itu menjadi hal yang biasa. Pengucapan nama orang tua, itu memang tidak bisa dipungkiri. Saya sendiri kadang terbeban ketika ada laporan anak-anak, Pak, ini Pak, diejek Pak, ini Pak, dibilang gemuk Pak, ini Pak, dibilang aku apa Pak, diejek aku Pak. Jadi kadang itu kita mau tertawa, di samping laporan-laporan mereka, kita juga sedih. Karena ketika mereka melapor itu memang dengan cara yang lugu. Jadi mereka kadang kita yang mendengarnya pun, hal-hal yang seperti ini pun dibilang nama bapakku Pak. Ya, kadang memang jadi momen-momen yang sangat. Padahal itu kan di zaman kita dulu udah biasa Itu beda zaman lah. Tapi memang di satu sisi itu membuat memang mental mereka memang mental yang bebas. Karena apa tadi? Memang kebebasan di dalam satu lingkup itu, mereka, contoh kecil, ketika mereka salah, guru sudah punya batas. Tidak bisa lagi langsung seperti dulu. Saya sendiri merasakan. Di mana ketika saya salah, guru itu nggak segan-segan, belebes, penggaris, semua sapu apa yang ada di ruangan kelas itu pasti kena. Bahkan penghapus papan tulis bisa dilempar. Sedangkan tidak mengerjakan PR aja udah kena. Kalau sekarang memang masalahnya memang lingkupan seperti itu, kasusnya ketika bullying terjadi, ketika mereka saling ngejek, ketika kita menindak, itu menjadi salah satu bumerang juga kadang ketika kita menindak mereka dengan tindakan keras. Di zaman sekarang nggak usah jauh-jauh, kita bisa dilaporkan ke polisi. Makanya. Jadi ketika kita membuat satu rule, peraturan
disiplin mereka, kadang kita juga berpikir keras untuk apakah ini kita bisa main tangan, kadang nanti laporan anak berbeda-beda, ketika kita hanya mencubit seperti ini aja, menyentuh tangannya seperti ini aja, dibilang nanti kena Ya, cubit sama guru, ya, bisa dibilang kena pukul. betul. Jadi kadang kita amit-amit ketika ketika kita mau menindak siswa pun di zaman sekarang ini memang berpikir keras. Ya, Tapi itu juga efek yang telah dibuat dari peraturan tadi, bagaimana ketika kekerasan itu terjadi di lingkup sekolah, itu menjadi dampak yang kurang baik juga bagi sekolah lain. Jadi ketika oke. guru yang mau menindak yang salah pun nanti bisa jadi salah juga. Ketika mereka dihukum, mereka dilaporkan ke orang tuanya. Ketika kalau dulu dilaporkan malahan dipukul lagi di Dipukul rumah. di rumah. Ya, Kalau benar. zaman sekarang orang tua banyak yang ini, anakku aja nggak pernah kupukul di Ya, rumah katanya. langsung Jadi kadang melapor. iya, Ya. kadang-kadang mereka kita untuk mukul mereka juga udah mikir. Ya, Jadi tapi itulah mungkin orang tuanya juga udah pernah merasakan dipukul waktu kecil iya, dan mereka tidak mau anak mereka lagi seperti terulang itu. ya. Ya, Jadi itu. jadi memang dampak positif dan negatifnya saling Ya, ini, ya, ya. saling silang dia cross untuk dampak yang baik dan dampak yang kurang baik. Jadi ketika mereka tidak kena sentuh dipukul, akhirnya sekarang PR pun kadang Nggak dikerjakan. ya kita mau memukul pun kan udah Enggak. susah. Ya, Jadi ketika mereka kita tindak, makanya saya punya jalan keluar ketika saya dikasih tunjuk untuk menanggapi sebagai penanggung jawab sekolah ramah anak. ya, Saya mengambil tindakan ketika ada salah seorang siswa yang bermasalah, itu saya panggil, saya ajak berbicara. Kadang memang mereka lebih merasa dihargai ketika kita ajak diajak berdua. ya, Jadi ya, ketika mereka kita hukum di depan umum, mereka kadang menjadi lebih ya, bandel lagi jadinya, lebih nakal lagi ya, jadinya. benar. Ketika yang mereka yang cakap kotor, mereka yang suka mengganggu temannya, suka membuli, yang bilang gendut lah, yang bilang pesek lah, yang bilang kayak mana lah, cungkring lah. Kadang mereka jadi lebih ini untuk sama kita ketika kita meraih mereka hanya dengan pandangan, mereka sudah mengerti jadinya. Jadi ketika itu mereka kita tanya apa penyebab mereka suka cakap kotor, mereka memang lebih banyak mengakui persentasenya bisa dikatakan pengaruh lingkungan Ya, bermain, bukan benar, dari rumah. benar, benar. Jadi ketika mereka di luar rumah, pulang dari sekolah, bermain, Ya, kebanyakan mereka mengatakan alasannya di lingkungan bermain, bukan di rumah, bukan di sekolah. nah, oke. Oke, jadi sebelum pertanyaan terakhir, di sini ada petuah dari Sayyidina Ali salah seorang apa itu. Pokoknya ada petuahnya, kita perlu mendidik anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya, bukan di zaman kita. Jadi kita harus mengikuti zaman mereka sendiri untuk mengajar mereka di sekolah dengan cara zaman sekarang ini. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi sebelum kita closing ya. Terakhir, apa harapannya untuk dunia pendidikan kita ke depan, terlebih untuk daerah-daerah? Ya, harapan saya pribadi ketika ini kurikulum sudah dilakukan, saya harap apalagi nanti pemerintahan yang baru, saya harap modifikasi dan pembaruan yang seperlunya saja. Karena penyakit dan masalah kita selaku pendidik itu banyak yang terjadi dan tidak bisa kita inikan, hindari ketika itu pemimpin berganti, kurikulum berganti, peraturan berganti, kadang kita kewalahan. Ketika yang kemarin belum berjalan maksimal, sekarang sudah berganti lagi, kita kembali lagi dari nol. Jadi harapan saya pribadi kepada pemerintah juga, kepada pejabat-pejabat, tokoh-tokoh yang berkepentingan, apalagi untuk pendidikan di Kabupaten Simalungun, di Kecamatan Gersang Sipaman Bolun, saya mengharap juga untuk bagaimana pemerintah pusat juga selaku Kementerian Pendidikan juga bisa memodifikasi kurikulum ini tidak jauh-jauh beda. Jadi ketika ada yang udah berjalan, itu bisa kembali diterapkan dengan pembaruan yang lebih efektif lagi. Jadi ketika itu sudah ganti, nanti kita bisa jadi apalagi kembali ke nol ketika ganti. Seperti jadi bensin, anak-anak pun makin kembali ke nol. Pusing ya. Anak-anak pun nanti nangkap yang lalu pun belum sepenuhnya udah ganti lagi. Jadi harapannya kalau bisa pemerintahan yang baru nanti, untuk kementerian yang baru juga nanti di Kementerian Pendidikan, harapannya saya pribadi selaku pendidik, harapannya mudah-mudahan pendidikan Indonesia bisa menciptakan SDM generasi-generasi yang lebih
lebih berkarya, karena menurut saya pribadi itu siswa-siswi atau anak-anak bangsa ini banyak yang berkreativitas, banyak yang mempunyai skill, Ya, itu talenta, tinggal talenta. pembimbingannya, Ya, oke. pengarahan dari kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, itu ya. Oke, baik. Itu dulu pembicaraan singkat kami, ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau podcast seperti ini, boleh di inbox saja ya. Kita ngobrol santai aja. Oke? Oke, terima kasih. Horas. Horas.